Hi everyone, welcome back to English class with Mr. Joy Semiring. In today's lesson, we are gonna learn about narrative text again. Ya, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang naratif lagi, teks lagi, sir. Tapi ini teks ini akan lebih menarik. Kenapa? Ya, let's see. Ya, so what is narrative text? Narrative text is the text focusing on specific participant. Its social function is to tell the story or past event and entertain the readers. Artinya adalah di mana narrative text ini adalah sebuah teks yang menjelaskan fokus kepada tokoh yang secara spesifik, ya, dan memiliki fungsi untuk menceritakan sebuah cerita dan untuk menghibur si pembaca atau juga untuk mengedukasi, to educate the reader also. Itu adalah fungsi dari narrative text tersebut. Jadi ini adalah narrative text menceritakan sebuah kejadian yang terjadi atau sebuah cerita pada sebuah tokoh tertentu yang digunakan untuk menghibur si pembaca dan juga untuk memberikan edukasi. Okay, well, let's see. These are types of narrative text. Ini adalah jenis-jenis daripada narrative text. Bisa saja fairy tale itu berupa dongeng kemudian mystery, and then science fiction, berupa cerita-cerita fiksi tentang cerita ilmu, kemudian romance, horror, fable, myth, or legend, and then history, and then personal experience. Ini semuanya adalah jenis daripada narrative text. Ceritanya memiliki cerita masing-masing, cerita tersendiri. Kamu pasti pernah mendengar dan melihat masing-masing cerita ini. Okay, well, next, the next structure of narrative text, karena ini memiliki susunan atau kerangka dalam pembuatan penyusunan narrative text. Yang pertama kamu harus tahu adalah orientation, In orientation, we use this part pada bagian ini to introduce the participant and information of the time, the place, Jadi ini menceritakan memberikan informasi siapa tokohnya, khusus pada bagian orientasi menceritakan siapa tokohnya, kemudian di mana tempatnya, juga kapan, Tapi pada khusus kalau narrative ini terkadang tidak menjelaskan waktu yang secara spesifik. Bagaimana secara spesifik, sir? Nanti kita lihat contohnya. And the second is complication. Complication ini describing the rising crisis which the participant have to do with. Jadi di sini adalah puncak permasalahan dari cerita itu. And the third is resolution. Resolution showing the way of participant to solve the problem. Jadi di sini menunjukkan bagaimana tokoh itu menyelesaikan masalahnya, itu pada bagian yang ketiga. And the last is quote. Quote ini adalah about moral lesson, tentang pesan moral yang kita bisa dapat dari cerita itu. Makanya salah satu tadi fungsinya adalah untuk memberikan pendidikan atau didikan. Oke, selanjutnya adalah language feature, karena ini adalah menceritakan ciri bahasa yang biasa dipakai dalam narrative text. Biasanya menggunakan kata noun, khusus kata seperti nama-nama tertentu seperti kata stepmother, king, dwarf, kurcaci maksudnya, Kira-kira selalu seperti itu kalau cerita-cerita seperti dongeng, cerita rakyat, dan seterusnya. Selanjutnya menggunakan kata past tense, karena ini dalam cerita masa lampau, maka dia menggunakan past, Kemudian times connection, biasa menggunakan kata conjunction seperti kata after, before, dan after that. Well, langsung saja kita lihat contohnya. Yang pertama adalah you may have ever heard about that story, Mungkin kamu pernah dengar tentang cerita ini about a smart monkey and a crocodile, Saya bacakan saja salah satu contohnya adalah one day. Inilah yang saya sebutkan tadi, tidak menjelaskan waktunya kapan, hanya berkata one day, One day there was a monkey, he wanted to cross a river, that he saw a crocodile, so he asked the crocodile to take him across the other side of the river. The crocodile agreed and told the monkey to jump
on its backs. Then the crocodile swam down to the river with the monkey on his top. Unluckily, the crocodile was very hungry. He stopped in the middle of the river and said to the monkey, "My father is very sick. He has to eat the heart of the monkey, so he will be healthy again." At the time, the monkey was in dangerous situation and he had to think hard. Then he had a good idea. He taught the crocodile to swim back on the river bank. "What for?" asked the crocodile. "Because I don't bring my heart," said the monkey. "I left it under the tree, near some coconut in the river bank." The crocodile agreed and turned around. He swam back to the bank of the river. As soon as they reached the river bank, the monkey jumped off the crocodile's back. Then he climbed up to the top of the tree. "Where is your heart?" asked the crocodile. "You are foolish," said the monkey to the crocodile. "Now I'm free and I have my heart." Ini adalah cerita menceritakan di mana seekor seekor kera yang pintar dengan buaya yang bodoh, ya, di mana kita akan menganalisis ini berdasarkan generic structure yang kita sudah lihat tadi. Maka kita akan susun seperti ini. Bagian orientation-nya, khusus bagian orientation-nya adalah memberitahukan ya the participant or the character of the story. Ya, maka siapa tadi karakternya atau pesertanya, tokohnya, yaitu adalah monkey and crocodile. Timingnya apa? Kapan? Dia hanya menggunakan kata one day. Where is the story take place? The story is in the river, tidak di sungai ya. Selanjutnya itu bagian complication. Khusus bagian complication adalah permasalahan. Apa yang menyebabkan terjadi masalah? Ya, kamu bisa lihat ya, when the crocodile want to eat the monkey. Itu adalah permasalahannya. Ya, jadi permasalahan cerita itu awalnya adalah ketika si buaya ingin memakan si monyet. Ya, jadi dengan beberapa alasan yang disampaikan oleh si buaya. Namun, bagaimana cara dia resolusinya? Ya, a problem must be resolved. Jadi masalahnya harus diatasi. Apakah dia bisa? Ya, kita lihat the crocodile agree and turn around. Ya, turn around to the bank of the river. As soon as he reached the river bank, the monkey jumped off the crocodile's back. Then he climbed up top of the tree. Jadi dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Jadi ini adalah bagian resolusinya, di mana kita bisa menyaksikan bagian-bagian mulai dari orientationnya tadi, kemudian masuk ke dalam permasalahannya dan resolusinya. Dan selanjutnya adalah tugas kamu di rumah. Kamu susun cerita ini, ya, bagian cerita ini. Maksud saya The Mouse, Deer, and the Tiger. Kamu susun berdasarkan generic structure of the narrative text, ya, berdasarkan susunan kerangka daripada narrative text tadi, ya, mulai dari orientation, ya, kemudian complication-nya tadi, dan juga masuk ke dalam resolusinya. Kamu susun seperti contoh yang sudah saya buat tadi. Oke, guys. Jadi itu tugas kamu dan segera dikirim kepada saya. I think that's enough for today. See you.